Hanya orang ini yang bisa memikul tugas ini. Dulu saya adalah seorang tentara bayaran. Sudah 19 tahun saya berada di dunia ini. Yang sangat perlu disebutkan adalah, sekarang saya adalah seorang calon agen. Siapa bajingan yang meledakkan toilet? Saya menerima sebuah tugas untuk menjatuhkan saudara-saudara Gao. Sebuah kekuatan yang rumit dan besar. Sebuah kekuatan yang rumit dan besar. Hanya orang ini. Benar, kalian menebaknya dengan benar. Benar, kalian menebaknya dengan benar. Tapi untuk menyusup ke dalam musuh, harus melakukan beberapa hal yang tidak biasa. Kita harus melakukan beberapa hal yang tidak biasa. Siapa bajingan yang meledakkan toilet? Dengan cara ini, kita bisa dikeluarkan dari sekolah. Maafkan aku, saudara-saudara. Siapa yang menyuruh tugas saya begitu khusus? Namun, meledakkan kalian hanya kebetulan. Itu adalah Lei Zhen, bajingan itu. Itu adalah Lei Zhen, bajingan itu. Tapi saya khawatir kamu tidak bisa mengendalikan dia. HMPH. HMPH. Orang yang tidak bisa dikendalikan. Selamat pagi, kedua pemimpin. Selamat pagi, dua pemimpin. Apakah kamu bersedia untuk menjalankan sebuah tugas mata-mata di Game Mafia? Ini akan menjadi sebelum kamu menjadi agen. Ini akan terjadi sebelum kamu menjadi agen. Ujian terakhir. Saya sudah berjanji pada Xu Ying. Menjadi detektif yang baik. Pekerjaan ini pasti milik saya. Siapa Xu Ying? Dia adalah guru wanita saya. Sudah bercerai dan hidup sendirian. Cantik dan berkulit putih. Wanita impian saya. Misi dimulai. Kalau begitu. Ini. Langkah pertama, masuk ke penjara. Mendapatkan anak buah Gao. Kepercayaan Ketua. Sepertinya tidak ada yang lebih baik daripada calon agen. Lebih cepat, kan? Ini. Orang ini seharusnya adalah target, Lauka. Namanya siapa? Bergaul dengan siapa? Lei Zhen. Masuk karena masalah apa? Menganiaya seseorang. Mengerti aturan? Mengerti. Mengerti aturan siapa? Atasi dia. Kakak, jangan pukul lagi. Bicara baik-baik. Kamu adalah sebabnya. Masuk karena menganiaya seseorang. Tentu saja saya harus memberikan sedikit cara. Saya katakan padamu. Jika saya tidak memberikan cara padamu, kamu akan lebih menderita. Kamu tahu? Saudaraku. Saya mengerti. Jadi Wu Song melakukan kesalahan. Bukankah harus mengikuti aturan? Benar, kan? Ya. Wu Song. Di dalam perjalanan ke barat, karakter favoritku adalah Wu Song. Itu adalah perjalanan ke barat. Bukankah ini semua sama? Saudara, keterampilanmu benar-benar hebat. Kamu, Geku. Saya suka orang seperti kamu. Setelah keluar, apa rencanamu? Kamu ingin saya katakan. Jadi, ikut saja dengan Geku. Ayo. Lihat gadis ini. Jangan lihat umurnya yang sudah tua. Tapi wajahnya benar-benar cantik. Lihat lagi tubuhnya. Lihat ini payudara. Bokong besar. Saat berjalan, dia sangat menonjol. Terutama dengan celana seperti ini. Sangat bisa menonjolkan seorang wanita. Tubuh yang berlekuk. Sudah datang. Xu Ying. 70997891. Zhao Hongqi khawatir tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Jadi, dia memanggilku ke sini. Identitasku adalah bibi kedua kamu. Bibi kedua. Ingin memanfaatkan saya di sini. Aduh. Saya mengakui bahwa saya sangat mencintaimu. Tapi kamu sudah punya suami. Sudah punya anak. Hanya tergoda dengan tubuhku. Kamu tidak bisa bercerai untukku. Kamu membuatku sangat iri. Tampan. Tubuhnya juga bagus. Lihatlah, ini aku, kakakmu. Kamu ini membuatku begini. Saya minta maaf. Mari, aku hormati kamu. Semua, duduklah. 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 Hei, Gangzi. Jangan galak pada anak kecil. Sudah membuat orang ketakutan. Liu Heigo, ya. Baiklah. Apa maksudmu? Ada apa? Xiao Heigo, kau bajingan. Berani tidak kau suruh adikmu? Biarkan aku pergi. Berani tantang aku 1 lawan 1? Ini zaman apa? Masih mau tantang 1 lawan 1? Pikirkan sedikit, ya. Aku sudah menunggu kamu lama. Hari ini akhirnya aku bertemu denganmu. Hari ini aku mengakui kalah. 1 orang bertindak, 1 orang bertanggung jawab. Kau lepaskan saudara-saudaraku ini. Lepaskan mereka. Masih cukup setia. Semakin terpuruk. Pegang tangannya.
Lauka, kita harus menyelesaikan urusan kita. Aku masih duduk di sini. Siapa kamu? Saudara ini. Olga adalah kakak laki-lakiku. Tolong beri sedikit penghormatan. Kali ini biarkan dia. Boleh? Siapa kamu? Bawa dia ke sini. Semua sampah. Beberapa menit. Semua sudah dikalahkan oleh wajah cantik ini. Aku sudah bilang padamu. Aku tidak suka saat minum alkohol. Terganggu. Kakak Wu datang. Lei Zhen. Sudah lama tidak bertemu. Kamu sangat baik. Gao Wu. 32. Bisa bertarung dan mahir dalam pertempuran. Kejam dan licik. Siapapun yang menyinggungnya akan dibasmi habis-habisan. Kasus yang terlibat. Lebih dari 40 kasus. Begini. Aku memberimu kesempatan. Saya di Jalan Yingzui. Ada arena sepatu roda. Waktu 1 bulan. Jika kamu bisa mengelolanya dengan baik. Daging terbuka untuk dimakan. Kakak Wu. Bukankah sudah disepakati Lei Zhen ikut denganku? Harus pelan-pelan, kan? Aku ada urusan, jadi pergi dulu. Terima kasih, Kakak Wu. Saudara, sudah disepakati. Berpikir untuk membawamu bersamaku. Tidak menyangka Kakak Wu. Tiba-tiba membuat keputusan seperti ini. Ai, Kakak Wu tidak salah. Jalan harus pelan-pelan. Percayalah padaku. Masalah kecil ini tidak masalah. Ai, bukan tidak percaya padamu. Utamanya adalah arena seluncur es. Situasi ini, kan? Itu. Ini sedikit rumit. Kamu tahu kan? Jika bisa semudah itu. Masuk ke kasino bawah tanah restoran. Saudara-saudara Gao. Sudah berulang kali ratusan kali. Gao Wu tidak mungkin. Membiarkan orang asing masuk. Waktu 1 bulan. Itu adalah waktu mereka menyelidiki saya. Jika ingin terlibat, hanya bisa mencari dia. Su Fengyi. Kakak ipar Gao Wu. Pengusaha Hong Kong. Cantik dan memiliki kepala bisnis yang baik. Ini adalah jalan pintas terbaik. Wanita cantik. Nona ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Hari ini, saya benar-benar berterima kasih padamu. 1000 yuan sudah banyak. Wanita cantik. Imbalan tidak cukup. 1000 yuan itu sudah banyak. Jangan terlalu serakah dalam hidup. Ini adalah yang dijual di lobi lantai 1. Anting-anting seharga 999.000 yuan. Merupakan penghormatanmu atas bantuanku. Maka itu adalah untukmu. Pujiannya yang menakjubkan. Lalu yang tersisa itu bagaimana? Bisakah saya naik bus? Nama saya Su Fengyi. Siapa namamu? Nama saya. Sayang. Sayang. Sungguh seorang yang membuat wanita merasa cemas dan khawatir. Apa yang kamu lakukan sih? Bagaimana bisa kepala kelas saya dipindahkan ke sini? Seberapa berbahayanya hal ini? Kamu sudah jelas tentang itu. Sekarang cepat pindahkan dia. Untukku. Jika tidak, saya akan berhenti. Kemampuanmu tidak bisa dipertanyakan. Saya tidak bisa mengendalikan kemampuanmu. Jadi saya memindahkan guru Kyo ke sini. Tadi malam. Berapa banyak orang yang kamu potong? Saya bahkan tidak tahu. Bagaimana saya bisa membersihkan kekacauanmu? Sekarang yang terpenting adalah menyusup ke dalam. Kakak, saya baru saja keluar dari penjara. Gao Wu meminta saya untuk menggantikannya. Mengelola arena seluncur es Jalan Yingzui. Dan saya sengaja menciptakan pertemuan yang tidak terduga. Bertemu dengan Su Fengyi. Memberinya sepasang anting. Kamu, dalam waktu 1 hari, sudah menjadi bawahannya Gao Wu. Seorang kepala kecil. Dan sudah menjalin hubungan dengan Su Fengyi. Cepat pindahkan Shuing untukku. Kalau tidak, penyamar ini. Siapa yang mau? Silakan. Lalu bagaimana jika saya tidak kembali? Blok 8, nomor 106, Komplek Hanyuan. Kamu sekarang kembali dan bereskan barang-barangmu. Mulai hari ini, kita berdua akan tinggal bersama. Aku datang untuk melindungimu. Kak Lei, karena batasnya ada sengketa. Jadi, ada banyak urusan di sini. Perusahaan kita, Wenwu, wilayah dan kekuatannya yang terbesar. Sebenarnya, saya tidak menganggap arena seluncur es ini serius. Tapi orang-orang dari San Liuzi di Nancheng selalu datang untuk mengganggu. Sekali 2 kali tidak masalah. Tapi jika sudah sering, itu jadi membuat orang tidak nyaman. San Lucie, apakah mereka hebat? Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan kita. Tidak sebanding. Tapi 4 jenderal di bawahnya. Memang hebat.
Sepatu roda. Apakah biasanya di sini? Tidak ada orang? Bayar dan masuk sendiri. Begitu banyak urusan. Suka bermain. Jika tidak mau bermain, pergi saja. Juga tidak peduli siapa yang punya tempat. Wanita bau. Tahu ini siapa? Ini Kale. Datang untuk mengganggu. Ah, sudahlah. Saya akan pergi jalan-jalan di dalam dulu. Kamu pergi periksa buku rekening. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku sudah membeli tiket. Membeli tiket itu hebat ya. Ingin bermain di sini. Pertama-tama, lewatlah di antara kakiku. Ini adalah milik kami. Dongge dari 6 sekolah, 13 elang kita. Cepat, lewatlah. Lewatlah. Sekali bertemu. Dongge dari SMP nomor 6, salah satu dari 13 elang. Sudah diperlakukan seperti anjing. Berani mengganggu donggeku. Kamu cari 3. Saudara-saudara. Serang dia. Zenge. Zenge, lihat ini. Arena es kami. Pendapatan sehari hanya puluhan yuan. Tapi arena roller skate di selatan, milik 3 keledai. Pendapatannya bisa mencapai 1.000 atau 2.000 sehari. Sebenarnya itu adalah perusahaan. Tempat yang tidak diinginkan lagi. Imbalan dan pengorbanan tidak sebanding. Diperkirakan kontrak transfer sudah siap. Bagaimana kamu tahu? Di dalam laci itu, ternyata ada kontrak pengalihan. Gau ini. Ada sedikit menarik. Berikan tempat yang akan segera ditransfer. Lemparkan padaku. Secara permukaan bilang ingin melihat kemampuan. Sebenarnya, sama sekali tidak menganggapku serius. Sangat baik. Datang tanpa pergi adalah tidak sopan. Hari pertama mengambil alih sudah diserang. Harus pergi bicara tentang prinsip. Semua berkumpul di sini. Cepat, cepat, cepat. Semua dengarkan saya. Semua orang ini. Bubar. Tempat ini harus ditutup untuk perbaikan. Jika ingin bermain, pergi bermain di arena sepatu rodaku di seberang jalan. Penutupan untuk perbaikan. Jika ingin bermain, pergi bermain di arena sepatu rodaku di seberang jalan. Saya juga tidak mengenal mereka. Arena saya sekarang tutup selama 7 hari. Seluruh arena gratis tanpa batas waktu. Ada juga undian berhadiah gratis. Masih bisa ikut undian. Hadiah utama adalah 100 gram emas. Hadiah pertama adalah 5.000 yuan tunai. Apa ini benar? Hadiah utama adalah 100 gram batangan emas. 10.000 yuan. Su Fengyi adalah seorang pedagang. Pedagang mengutamakan keuntungan. Ingin mendekatinya, dengan mengikat kepentingan, dapat mencapai tujuan misi dengan cepat. Dan era lotre ini, hampir setara dengan merampok secara legal. Iya, diam kau. Berani datang ke sini merusak tempat ini? Hari ini saya biarkan kau masuk berdiri. Keluar dengan cara terbalik. Kakak Bao. Kakak Zen. Ini adalah Bao Zito. Anak buah 3 keledai selatan. Salah satu dari 4 jenderal. Yang paling mampu. Pernah mengejar dan menyerang bos pembangkit listrik sendirian. Xiao Hongbing. Dikepung oleh ratusan orang. Tetap saja sendirian dengan sebilah pisau. Membunuh dan keluar. Kakak ini. Saya Lei Zhen dari gelanggang sepatu roda Jalan Yingzui. Saya datang ke sini untuk berbicara denganmu. Beberapa anak kecil menghancurkan barangmu. Kamu datang untuk berbicara dengan saya. Dia adalah seorang siswa. Dia kan bukan orangku. Kakak ini. Apakah kamu ingin berbicara? Ada kesalahpahaman apa? Kekuatan saya, Lei Zhen, adalah tinju. Siapa yang tinjunya lebih besar? Dia yang benar. Kamu sudah membuatku tertawa. Bandingkan tinju dengan kakak Bao. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana sifatmu? Jika tidak, saya akan membantunya. Bahkan tidak membawamu saat reinkarnasi. Begitu marahnya. Ini adalah kepala Bao dari selatan. Ada yang bisa melawan ratusan. Apa sih bajingan ini gila? Sungguh sial. Orang bodoh datang menggangguku. Cepat pergi. Jika tidak, saya akan mematahkan kakimu. 3 detik. Dalam 3 detik, Bao Zito sudah. Percaya sudah terjadi keributan ini. Para bos yang terhormat. Seharusnya juga tidak ada minat. Bermain, kan? Aku khawatir semua orang tidak percaya. Itu gratis untukku. Jadi aku sengaja menunggu di sini. Kalian semua cepat pergi ke sana. Satu pun tidak boleh kurang. Orang ini harus sangat sombong, ya? Wanita cantik pasti suka bunga. Oh, wanita cantik pasti suka romansa. Kesepian yang matang. Gadis cantik yang kesepian. Lebih suka dures. Shuing, aku di sini. Sakit, sakit, sakit. Apakah Shuing juga kamu panggil? Jangan lagi bertele-tele padaku. Lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu. Bukan saya yang berbicara dengan lancar. Kami sekarang sudah mulai menjalankan misi. Identitasmu adalah kekasihku. Tapi kamu terus tidak bisa masuk ke dalam peran. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Aku akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Mulai dengan satu pelukan.
Kita ini untuk misi. Kenapa kamu datang, Kak? Ini adalah desa kecantikan. Benar-benar kuburan pahlawan, ya. Saudaraku, seberapa besar hatimu? Bro, masih ada waktu untuk menggoda di sini. Kamu membuat si leopard. Wajah leopard itu tergores. Bengkak seperti kepala babi. Apakah kamu tahu seberapa besar masalah yang kamu buat? Saya katakan padamu. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah leopard ini, kamu jangan berharap bisa hidup tenang. Hanya ini semua sudah hilang. Jangan berharap lagi. Cepat pergi dari sini. Bunga ini, baunya cukup harum. Cepatlah. Siapa yang harus dipotong? Apa yang harus dipotong dan di mana harus dipotong? Ini mau apa? Ini kepala atau toilet? Benar-benar berpikir untuk melakukannya. Datang untuk makan. Kakak, ini tidak mengundang Bingge ke sini. Mengundang San Liuzi ke sini. Makan di pabrik tekstil. Datang untuk menyelesaikan masalahmu. Kamu tahu tentang negosiasi. Kak, masalah ini sudah besar. Saya rasa tidak bisa mencapai kesepakatan. Jadi, ini tidak khusus. Mengundang Bingge ke sini. Saudara Bin dan bosnya, San Lu. Hubungannya cukup baik. Meskipun saya tidak cukup memenuhi syarat. Dia benar-benar bajingan. Bukankah itu juga harus dihormati oleh Bingge? Beberapa rasa hormat? Olga benar-benar lebih hebat dari saya. Dia membuka hatinya untuk saya. Harus mencari cara untuk melindunginya dalam penegakan hukum yang ketat. Lindungi dia. Ah, hanya seorang bajingan. Kakak, saya bisa mengurusnya dalam sekejap. Dunia ini bukan hanya tentang kekerasan. Itu adalah tentang hubungan antar manusia. Meskipun kemampuanmu tinggi. Bukankah kamu juga harus takut pada pisau dapur? Iya, iya, iya. Dengarkan aku. Ini adalah wilayah Lau Mau. Ketika Lau Mau masih muda, dia terkenal di dunia ini. Baik di jalur hitam maupun putih. Semua orang harus memberikan sedikit rasa hormat kepadanya. Setelah kamu masuk nanti, ikuti isyarat saya. Atur mulutmu yang bau itu. Apakah kamu mendengar? Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Tidak membuat orang tenang. Oh, Bingge, bajingan. Saya benar-benar minta maaf. Ada sedikit urusan yang membuat saya terlambat. Saya akan menghukum diri saya dengan 3 gelas. Ini adalah bir, bukan botol kosong. Botol kosong yang dilemparkan ke kepala. Paling banyak hanya akan melukai sedikit. Tapi satu botol bir, pasti akan menyebabkan gegar otak. Sepertinya hari ini kita harus berdamai. Takutnya itu tidak mungkin. Apa hakmu untuk berbicara dengan saya? Barang yang tidak tahu sopan santun. Hari ini saya akan menggantikan Gao Wu. Ajar baik-baik bawahannya. 3 kuda. Cukup dengan itu. Saat datang, semuanya sudah disepakati. Kamu sekarang bertindak seperti ini. Bagaimana saya bisa mundur? Memberimu muka. Memanggilmu Bingge. Apakah kamu masih menganggap ini seperti dulu?